sudah dapat undangan, cuman undangannya tidak dikasihkan kepada dari petugasnya kepada warga yang berhak. Sampai ke rumahnya, sampai ke investigasi ya tentang pengaduan daripada masyarakat yang atas nama dalam hal ini atas nama Bapak Asep Muharram, kebetulan berdomisili di Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jeribenglor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo. Menurut keterangan dan informasi dari Bapak Asep ini adalah salah satu keluarga yang mendapatkan program Keluarga Harapan atau PKH dari pusat, termasuk dia sudah mendapatkan PKH dan BPNT ya. Tetapi setelah istrinya meninggal ya atas nama Ibu Eli Indrawati, setelah istrinya meninggal dia pernah dapat terus, cuman untuk yang periode yang sekarang ini menurut informasi dari Bapak Asep dan Bapak RT, sebenarnya undangan ini untuk mendapatkan haknya ini sudah ada di petugas atau pendamping PKH, tetapi sampai saat ini ternyata undangan itu tidak diberikan, sehingga Bapak ini masih belum bisa mendapatkan fasilitas program PKH yang dari pusat. Nah, ini akan kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak terkait. Kalau perlu nanti kami akan melaporkan ini ke kami bikinkan RDPP Dewan kalau memang ini tidak ada perhatian. Khususnya kami mengharapkan kepada Dinas Sosial, tolong Pak Majid, boleh dijelaskan untuk penerima manfaat atau bantuan jika ada yang meninggal, bagaimana prosedurnya, regulasinya nanti? Apa diteruskan ke ahli waris? Apa gimana? Boleh dijelaskan, Pak? Iya, Pak, kalau masalah penerima manfaat meninggal dunia itu di masa-masa pembayaran, meninggal dunia di masa pembayaran itu otomatis di KK itu masih ada, kami masih bisa meneruskan pada ahli waris yang tertera di KK, istri dan anak. Tapi kalau sudah KK sudah dilaporkan meninggal, itu seharusnya kami tidak bisa menyarukan lagi karena KK-nya di KK sudah tidak ada. Di KK sudah ada dan itu untuk dicetak KK baru. Jadi tidak berhak sudah, Pak. Dan ini sebagai filter kami, laporan kami ke Dinas Sosial Pusat bahwa orang tersebut sudah meninggal. Dalam artian perwakilan itu harus ada di KK, Mas? Harus ada di KK, harus ada yang di dalam KK. Dan yang meninggal? Dan yang meninggal tetap tercantum di dalam KK. Dan penerima manfaat itu ada di KK? Di KK, gitu. Kalaupun tidak ada nanti, bantuan atau undangan yang diterima nanti mau dikemanakan? Nah, kalau undangan yang sudah meninggal itu tersalurkan dibalikan ke kami lagi sebagai bahan laporan kami ke pusat bahwa orang tersebut sudah meninggal berdasarkan laporan dari para pendamping PKH dan PKSK yang ada di kecamatan masing-masing kecamatan. Untuk langkah selanjutnya, Pak, jika keluarga itu memang keberadaannya mungkin tidak mampu atau butuh begitu. Nah, kami biasanya, Pak, menganjurkan bagi orang yang sudah memang orang yang membutuhkan, itu kami anjurkan segera laporan ke Dinsos. Biasanya di situ ada pendamping ya, TKSK ataupun PKH yang mengcover, Pak. Itu biasanya diganti ke pengurusan baru. Berarti kalau seumpama ada istrinya meninggal, dia yang menerima manfaat, kemudian bisa digantikan dengan suaminya dengan syarat ada di KK, Pak, ya? Iya, di KK. Jadi ada yang ada di KK. Kalau ada di KK, Pak? Sudah ada di KK, sudah tidak bisa, Pak. Tapi bisa diajukan nanti si suami? Nanti kalau memang itu ada penilaian dari pendamping PKH dan TKSK itu memang layak untuk mendapatkan bantuan, itu didaftarkan lagi melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial. Berarti harus didaftarkan lagi, Pak, ya? Ganti pengurus lagi. Oh, jadi dana undangan atau dana itu dikembalikan lagi? Dikembalikan lagi, Pak, ke pusat, Pak. Itu memang prosedur, Pak? Prosedur seperti itu, Pak. Dan ini jelas ada aturannya di sini. Ada aturannya. Dan SOP-nya sudah ada. Kami bekerja berdasarkan SOP, Pak. Bisa ditunjukkan itu? Ini SOP-nya ini.
Merta ngambil membawa anggap surat kematian atau kematian gitu. Tidak bisa Pak. Nggak bisa Pak ya? Karena kalau sudah meninggal itu bisa kita laporkan dulu. Permasalahan itu mau dengan beliaunya tuh ada penilaian layak untuk menerima bantuan itu Dinsos setempat bisa mengusulkan ke pusat, silakan. Berarti intinya langkah yang tepat itu pengajuan lagi. Pengajuan lagi. Sedangkan kami tidak berhak mengajukan itu, kami hanya sebagai juru bayar. Yang berhak itu siapa Pak? Yang berhak yang mengajukan itu adalah Dinsos Kabupaten Kota. Seumpama si penerima bantuan itu meninggal dunia dan di dalam kakak yang itu masih ada suami atau anak dan yang sudah dewasa, itu setelah kakaknya yang terbaru sudah terbit, silakan dilaporkan ke pendamping PKH kalau yang PKH, atau datang langsung ke sekretariat PKH yang ada di shelter untuk yang kota dengan membawa surat kematian awal penerima, kemudian membawa kakak dan KTP suami dengan kakak yang baru tadi. Nanti kita laporkan untuk penggantian pengurus di aplikasi CNG. Jadi prosesnya seperti itu, tidak serta-merta begitu meninggal dibiarkan, kemudian namanya meninggal keluar terus. Biar bantuannya ini bukan apa ya, bukan diteruskan ujuk-ujuk langsung disampaikan ke suaminya, tapi ada prosedurnya adalah ganti pengurus pengajuannya. Berarti nggak langsung dialih wariskan? Tidak dialih wariskan. Intinya di kakaknya yang sebelumnya adalah satu kakak, tapi yang diajukan memakai kakak yang baru kalau itu memang suaminya. Kalau masih ada satu kakak Mas, nama itu? Kalau masih satu kakak harus yang bersangkutan istri atau pengurusnya tadi harus dilaporkan dulu ke Capil untuk dibuatkan akte kematian dulu. Prosedurnya seperti itu. Soalnya di aplikasi SIP itu minta surat itu. Kalau tidak ada itu tidak bisa dieksekusi di SIP-nya. Berarti dia harus diajukan baru Mas ya? Ya, bukan diajukan baru, ganti pengurus. Ganti pengurus? Ya, nanti kalau ajukan baru dipikir orang baru. Oh soalnya, gitu ya, jadi ganti pengurus istilahnya. Pengurus ya? Oke, ganti pengurus. Jadi oleh Pak Majib tadi bahwa kalau yang meninggal undangannya nanti akan ditarik lagi oleh kantor pos dan dana yang di kantor pos akan diserahkan ke kas negara lagi. Oh dikembalikan lagi? Dikembalikan ke kas negara. Untuk pengajuan pengurus baru itu berapa lama Pak biasanya? Nah ini kalau ganti pengurus di aplikasi cepat, cuman kan proses persetujuan dari Pusdatin nanti nunggu di sana. Dari pusat mungkin? Dari pusatnya. Makanya ini juga perlu disampaikan bahwa data Capil terutama KK itu sudah juga harus online dengan Kemendagri. KK yang terbaru yang meninggal sudah tidak ada di KK yang baru itu. Nah, tinggal siapa saja, ya itu harus online juga. Soalnya data DTKS atau CNG ini sudah online dengan datanya Capil. Oh begitu Pak? Ya. Jadi sinkron? Sinkron.